Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya sangat senang bisa menyapa Anda hari ini di rumah Anda masing-masing. Saya selalu percaya Tuhan itu maha hadir. Tuhan hadir di keluarga Anda, Tuhan hadir juga di hatimu. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan dan Anda, asalkan setiap daripada kita membuka hati untuk Tuhan. Saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan baik, dalam pekerjaan, dalam hubungan Anda, dan juga di dalam pelayanan Anda. Terus bersemangat di dalam Tuhan, terus memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, tetap berharap karena Anda adalah anak Tuhan. Salam kasih karunia dari Tuhan, salam kasih dari kami kepada setiap Anda, Jemaat Gereja Mawar Syaron di seluruh Sumatera. Tuhan memberkati Anda, Tuhan yang menjaga Anda. Jika Tuhan pernah menolong Anda di waktu-waktu yang lain, bukan untuk ditinggalkan hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita dipelihara, sebab kita ini bukan yatim, piatu. Kita punya Bapa yang baik di sorga. Dia melihat kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan Bapa memberikan Yesus untuk kita, anaknya satu-satunya, diberikan untuk kita, supaya kita ini jangan terhilang. Hari ini mari kita menyadari, ingatkan kadang kita lupa bahwa kita ini punya Bapa yang baik. Saya berdoa supaya Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan. Langit Tuhan terbuka untuk Anda. Artinya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Dicurahkan bagi setiap Anda di rumah Anda. Tuhan membuka langitnya dan mencurahkan berkatnya. Apa yang engkau butuhkan. Dan bukan cuma sampai ke situ. Tuhan juga mau memberikan visi yang besar bagi Anda. Tuhan mau memakai setiap orang. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Kita ini harus hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Saat Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan kita ada di bawah berkat-berkatnya, itu lambang daripada pencurahan berkat Tuhan. Masih ingat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus memberi diri dibaptis. Firman Tuhan berkata, langit terbuka, turunlah seperti burung merpati, hinggap atas Kristus, dan ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Artinya kalau langit terbuka, maka kita adalah anak-anaknya. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Hari ini yang pertama, ketahuilah bahwa Anda adalah anak Tuhan. Anda diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Anda berkenan kepada Tuhan, asalkan membuka hati. Lakukan apa yang Anda ingin lakukan. Jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan malas. Jika ada sesuatu di hatimu yang Tuhan letakkan untuk Anda kerjakan, maka kerjakan saja. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang mau melakukan sesuatu. Langit terbuka bagi setiap Anda, langit terbuka bagi keluarga Anda, langit terbuka bagi setiap pribadi yang menyaksikan pesan ini. Oleh karena itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, kita akan mempelajari prinsip-prinsip kehidupan. Bagaimana kita menjadi orang yang diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup di bawah sebuah langit yang terbuka. Prinsip-prinsip ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang diurapi. Pastor Edianto, Gembala Gereja Mawar Syaron Lampung. Beliau beserta istri dan ketiga anak mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka pergi dari kota Medan, pergi jauh-jauh ke Lampung, karena mereka menghidupi visi. Jadi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya berbicara, mereka adalah orang-orang yang melakukannya. Saya sangat menghargai mereka dalam pelayanan mereka. Sudah waktunya kita buka hati untuk mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan. Beliau sampaikan, beliau akan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang akan memerdekakan kita. Hidup di bawah langit yang terbuka. Siapkan hati. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih diizinkan Bapa untuk beribadah. Bapa, kami percaya jarak tidak akan menghalangi hadirat Bapa dalam hidup kami. Bapa, kami percaya asal kami membuka hati, asal hati kami lapar dan haus akan Bapa, maka kami akan dipuaskan Bapa. Bapa, berkati semua jemaat, pemirsa yang mengikuti ibadah hari ini.
Tuhan berkati hidup mereka. Siapkan hati mereka seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, mereka tidak menolak. Justru firman Tuhan itu diterima, dan kemudian firman Tuhan itu diizinkan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Bapak, urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mengosongkan hati, bukan dengan gagah perkasa, tetapi dengan roh Tuhan. Sebab itu urapi Tuhan. Biarkan setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan yang dari Roh Kudus. Dan urapi setiap firman yang disampaikan, agar sekali lagi menjadi rema dan bermanfaat bagi semua jemaat yang ikut dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur. Kuduskan semua ibadah ini dengan darah anak domba Allah. Mematahkan dan menolak segala kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman Tuhan dari hati kami. Kami kembalikan hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap untuk beribadah hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, senang sekali hari ini diizinkan untuk bisa melayani Tuhan. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan salam untuk semua jemaat di GMS Sumatera. Salam buat jemaat Medan, jemaat yang GMS Palembang, GMS Pekanbaru, tentunya GMS Lampung, dan GMS Jambi, dan semua gereja satelit dan CG-CG yang ada di kota perintisan. Senang sekali bisa melayani Tuhan, dan bersyukur dan berterima kasih juga kepada Pastor Maxi dan Pastor Vena yang mengizinkan saya untuk bisa melayani di ibadah hari ini. Nah, hari-hari ini kita semua sedang menghadapi sebuah situasi yang sama. Sebuah situasi yang terjadi karena munculnya sebuah virus yang bernama COVID-19. Virus ini begitu muncul, begitu membuat dunia berubah. Dan virus ini begitu cepat bisa tersebar karena disebarkan melalui udara, disebarkan melalui air liur, droplet. Dan karena cepat disebarkan, maka virus ini jadi bahaya. Dan kemudian virus ini juga bisa mengakibatkan pernafasan terganggu dan beberapa bisa mengakibatkan kematian. Dan seketika orang-orang menjadi panik, bingung, dan para pakar dan negara segera membuat pencegahannya. Dan salah satunya adalah melarang orang untuk berkumpul, melarang orang untuk ketemu secara banyak, sehingga ibadah kita juga hari-hari ini tidak bisa dilangsungkan dan kita harus ibadah online seperti ini. Nah, di situasi ini muncullah banyak hal-hal di mana orang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Jawabannya sederhana. Saya tidak mengerti dan tidak tahu sebenarnya. Tetapi bagi saya pegang firman Tuhan. Saya percaya semua ini kalau diizinkan Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah mendesain sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan merancang segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Dan Alkitab juga mencatat, Tuhan itu senang memberkati kita. Tuhan senang memberikan kasih dan anugerahnya. Bahkan ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebuah kehidupan di bawah anugerah dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Adam dan Hawa hidup di bawah kemuliaan Tuhan. Mereka telanjang tapi tidak malu. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi. Mereka menikmati kemuliaan. Mereka menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan di sana dicatat tidak ada air mata. Tidak ada penderitaan. Semua yang ada adalah sukacita dan bahagia. Dan Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa untuk memakan semua buah yang ada di pohon kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam melawan perintah Tuhan. Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat karena Adam tertipu oleh iblis. Seketika hak Adam untuk menikmati hidup di bawah anugerah Tuhan itu seperti terjual dan Adam harus menerima konsekuensi dari pemberontakan itu. Adam harus diusir dari Taman Eden. Kehidupan di bawah
anugerah atau yang disebut kehidupan di bawah langit yang terbuka, Adam harus keluar dari sana dan Adam hidup di bawah langit, di bawah hukum dosa. Dan hidup manusia sejak itu berubah. Dan puji Tuhan, Allah tetap merancangkan hal-hal yang baik. Dia tetap memikirkan umat manusia yang dia ciptakan. Adam gagal, tetapi pada akhirnya Tuhan mengutus anaknya Yesus untuk menebus kegagalan Adam. Dengan kata lain, kita bisa menikmati kembali hidup di bawah anugerah Tuhan. Dan saya percaya, hari ini kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh hidup di bawah tuntunan Yesus, maka kita pasti bisa menerima hidup di bawah anugerah Tuhan, atau hidup di bawah pintu surga yang terbuka, hidup di bawah langit yang terbuka. Nah, untuk itu kita harus belajar bagaimana hidup di bawah langit yang terbuka. Kalau kita baca Alkitab, maka akan ada banyak ayat-ayat yang memberikan kepada kita contoh langit terbuka. Ketika Stefanus mati, mau dirajam, langit terbuka. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang itu. Tapi hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ke 17. Nah, Matius pasal 3 ayat 13 sampai ke 17. Saya ingin mengajak kita baca bersama-sama. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Mari kita lihat kembali ke ayat yang 17. Dikatakan apa? Dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi untuk kita mengalami sebuah kehidupan di bawah langit terbuka, sebuah kehidupan di bawah anugerah dan kasih setia Tuhan, maka ayat 17 ini adalah kuncinya. Allah atau Bapa dengan jelas menegaskan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi untuk kita mengalami hidup di bawah langit terbuka, maka kita harus hidup berkenan kepada Bapa. Kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan dari ayat ini, maka kita bisa belajar dua hal. Dikatakan hidup yang berkenan adalah hidup menjadi anak Bapa. Jadi kalau kita mau hidup berkenan, hal pertama adalah kita harus menjadi anak Bapa. Tadi saya sudah jelaskan, Adam pertama adalah anak Allah. Tapi ketika Adam menjual hak menjadi anaknya kepada iblis, karena dia tertipu oleh tipuan iblis, dan seketika hak Adam yang menjadi anak, hari itu sudah terjual, dan Adam yang dari anak menjadi hamba dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus dianugerahkan buat kita. Yesus datang sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah, dialah Allah. Allah yang merendahkan hatinya dan mau menjadi manusia karena dia mengasihi kita sedemikian rupa. Tidak ada manusia yang sanggup untuk hidup benar. Tidak ada manusia yang sanggup menolong dirinya sendiri dari dosa. Karena upah dosa ialah maut. Yesus berkata, orang yang melakukan dosa adalah hamba dari dosa. Karena itu manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kebenaran atau punya kemampuan untuk mencapai sebuah standar yang diinginkan oleh Allah. Adam sudah gagal, tapi Yesus datang. Dia datang sebagai anak manusia seperti kita. Allah yang ada di tubuh manusia, dan di dalam tubuh manusia yang terbatas ini, Yesus melakukan semua kehendak Bapa. Itu sebabnya ayat 17 ini menunjuk dengan spesifik, inilah
anak yang kukasihi. Yang artinya sederhana, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, maka dosanya, pelanggaran Adam yang menjadi wakil kita manusia pertama, dan mengakibatkan semua hak kita menjadi anak, diampuni. Karena hak itu sudah ditebus kembali oleh Yesus, dan kita yang percaya kepada Yesus dikembalikan posisinya menjadi anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4, 5-7 dijelaskan begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi luar biasa. Untuk kita hidup kembali di dalam anugerah Tuhan, hidup di bawah langit terbuka, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa itu, manusia tidak bisa kembali menjadi anak, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan puji Tuhan, seperti ayat tadi dikatakan, Dia menebus kita, yang takluk di bawah hukum Taurat. Yang artinya, takluk di bawah dosa. Karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti cermin. Ketika kita bercermin, kita hanya bisa mengetahui kalau muka kita kotor, tapi cermin itu nggak bisa membersihkan muka kita. Harus ada air atau sapu tangan untuk membersihkan muka kita. Dan Taurat itu bicara tentang hukum. Artinya siapa yang melakukan, siapa yang berhak. Tapi dalam kitab Roma dijelaskan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa menang atas dosa. Atau dikatakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga hari ini kabar sukacitanya adalah kalau hari ini Anda ikut ibadah ini dan Anda mendengarkan kebenaran ini adalah kabar sukacita buat Anda. Mungkin selama ini Anda sudah ke gereja. Mungkin selama ini Anda sudah mencari-cari tahu tentang kekristenan, tapi Anda masih ragu-ragu. Anda masih ragu-ragu apakah kekristenan itu agama yang benar atau kekristenan itu yang menyelamatkan? Hari ini saya mau kasih tahu. Yesus, Ibrani berkata, Dia seperti kita. Dia juga dicobai. Tapi perbedaannya adalah Dia tidak melakukan dosa. Jadi kunci untuk hidup di bawah langit terbuka, hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, yang pertama adalah kita menjadi anak Allah dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mendorong Anda yang hari ini masih ragu, yang masih mempertanyakan tentang ketuhanannya Yesus, maka lihat ayat tadi, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang hidupnya berkenan kepada Bapa. So jangan ragu lagi, mari terima Yesus. Dengan cara apa? Mengaku dosamu. Karena seluruh hidup kita yang berdosa harus ditebus oleh Yesus. Dengan cara mengaku dosa, dan kita janji dan minta kepada Tuhan mengampuni dosa kita. Dan menerima karya Yesus di kayu salib, kita akan diampuni dosanya. Dan kita akan diterima menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini sebuah kabar sukacita? So, jangan ragu lagi. Kalau hari ini Anda yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ayo, jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Dan berikan hidupmu setelah ibadah ini selesai. Anda yang ada di kota manapun, di Medan, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jambi, dan seluruh kota perintisan, datangi ke gereja lokal setempat. Anda bisa hubungi gembalanya dan berikan hidupmu dibaptis. Serahkan hidupmu sehingga engkau akan menjadi anak yang berkenan kepada Bapa. Kenapa anak itu begitu penting dan begitu istimewa? Karena status anak itu menggambarkan identitas. Seorang dikatakan anak, berarti identitas yang dia miliki berasal dari orang tuanya.
Itu sebabnya seringkali kita mendengar si A, bapaknya si B. Dan kita sering mendengar si A itu anaknya si B. Dan kok kamu mirip-mirip dengan si Pak itu ya? Dan kita sering mendengar itu. Karena anak menggambarkan identitas. Ketika kita ini diterima menjadi anak, maka identitas kita ini adalah gambaran Allah. Kita memperoleh identitas Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita memperoleh identitas, maka kita juga memperoleh hak. Seorang anak berhak memperoleh apa yang dimiliki oleh haknya sebagai anak. Anak berhak mendapatkan kasih bapaknya. Makanya ketika kita menjadi anak Allah atau kita menjadi anak Bapa, kita berhak menerima anugerah Tuhan. Kita berhak menerima kasih, pemeliharaan, kesetiaan, cinta dari Bapa. Dan saya percaya kalau kita Bapa yang di bumi ini, yang begitu mengasihi anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga. Sebab itu di situasi yang seperti ini, ketika Anda percaya Yesus atau Anda sudah percaya Yesus, jangan sia-siakan itu. Jangan kembali berbuat dosa. Pegang identitas Anda. Jadikan identitas Anda itu sebuah wewenang atau hak di mana Anda berhak memperoleh apa yang dimiliki oleh seorang anak. Anak juga berhak mendapatkan didikan dari bapaknya. Dan cara Allah mendidik kita atau Bapa mendidik kita bukan memanjakan. Dan seringkali Bapa juga mengizinkan proses datang membentuk kita. Sehingga ketika proses itu datang, kadang-kadang kita nggak mengerti. Contohnya hari ini, kita nggak mengerti kenapa COVID-19 terjadi. Tapi dari sisi Bapa, pasti ada proses pendidikan atau didikan yang berguna bagi kita. Paulus menjelaskan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita mau saja, kita mau taat, kita mau bersama dengan Allah atau Tuhan Yesus melewati musim ini, saya percaya selalu ada kebaikan, ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Bukankah COVID-19 ini membuka banyak hati orang-orang tersadar mereka membutuhkan Tuhan. Orang-orang tersadar mereka tidak bisa berharap dengan keuangan mereka. Orang semua tersadar mereka serba lemah. Dan disinilah kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Anak juga berhak dicukupkan kebutuhannya. Seorang anak pasti dicukupkan kebutuhannya. Dan seorang bapak yang baik pasti memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi jangan khawatir. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir atas apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Karena itu dicari orang yang tidak mengenal Bapa. Tapi kita mengenal Bapa, kita harus aman bersama dengan Bapa. Apapun kondisi hari-hari ini, apapun yang terjadi atas hidupmu, mungkin engkau terdampak karena virus corona ini, maka berdoalah. Percayalah selalu akan ada jalan keluar dari Bapa buat Anda. Seorang anak berhak mendapatkan pelindungan bapaknya. Dan yang paling luar biasa, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari papanya. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia pasal keempat. Dijelaskan setelah kita akil balik, setelah kita dewasa, maka kita berhak menerima harta warisan. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jadilah dewasa. Sehingga ketika kita dewasa, kita berhak menerima warisan rohani. Kita berhak menerima karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Maka kenapa kita harus menjadi anak? Karena kita memiliki banyak keistimewaan untuk menjadi anak. Dan inilah yang saya namakan, kalau Anda menjadi anak, Anda kembali hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Anda kembali hidup di bawah langit yang terbuka. So poin pertamanya, ayo berikan hidupmu dibaptis. Berikan hidupmu buat Tuhan Yesus. Bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan setelah itu, Anda memberikan hidup Anda dibaptis. Setelah itu, bergabunglah dengan gereja Mawar Sharon atau gereja lokal terdekat Anda. Dan Anda bisa mulai belajar beribadah, mulai belajar kebenaran firman Tuhan, dan belajar bertumbuh. Dan bagi Anda yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Pegang iman ini, pegang hak Anda menjadi anak. Karena ketika Anda tidak memegang baik-baik hak Anda menjadi anak,
Ingat, Adam jatuh karena Adam tidak mempertahankan haknya jadi anak. Dia menganggap sepele, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya hak menjadi anak itu terjual. Esau punya hak kesulungan, tapi dia menganggap remeh hak kesulungan. Dia jual dengan semangkok kacang merah. Jangan sampai satu ketika Anda sudah percaya Yesus, tapi Anda gak jaga hidup Anda, dan ketika Anda gak jaga, Anda justru nanti kehilangan hak. Dan hari ini bukankah banyak orang Kristen yang hidup bukan lagi dengan langit terbuka, tapi hidup di bawah langit terbuka. Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak Tuhan, sebagai anak Bapa. Tadi poin pertama, bagaimana kita hidup berkenan, kita harus menjadi anak Bapa. Poin yang kedua, bagaimana kita hidup di bawah anugerah Tuhan, hidup di bawah langit terbuka adalah kita harus hidup sebagai anak Bapa. Kalau hari ini identitas kita sebagai anak Bapa, maka jangan berperilaku di luar atau melanggar identitas itu. Dan ketika kita melanggar perintah Bapa, melanggar aturan Bapa, maka secara otomatis hak kita sebagai anak juga akan hilang. Dan saya mendorong kita semua untuk memperhatikan ini. Ada sebuah ilustrasi cerita mengenai seorang anak raja yang ditangkap pemberontak. Satu ketika seorang pangeran, calon perwaris takhta kerajaan. Ketika pemberontak itu datang, rajanya dibunuh dan pangeran itu ditangkap. Dan cara pemberontak itu untuk menggagalkan pangeran itu menjadi raja adalah mereka berpikir kalau pangeran itu tidak lagi bersikap atau bertindak seperti pangeran dengan melakukan banyak hal-hal yang jahat, maka pangeran itu dengan otomatis rakyat itu tidak akan simpati, tidak akan respect, dan pangeran itu juga hidupnya rusak dan tidak akan bisa jadi raja. Jadi pangeran itu ditangkap pemberontak dan kemudian pangeran itu diberikan segala sesuatu yang jahat. Diberikan minuman-minuman keras, diberikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan diberikan semua kepada pangeran. Dan apa yang dilakukan oleh pangeran? Pangeran itu mengerti identitas dia. Dia berkata, asalkan aku tetap hidup sebagai pangeran, dan tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh si pemberontak, maka satu waktu ketika nanti dia punya kesempatan kembali atau nanti pasukannya datang kembali dan mengalahkan pemberontak, maka dia bisa jadi raja. Dan benar, pangeran itu benar-benar tidak mau terlibat atau tidak mau mengambil apa yang ditawarkan oleh si pemberontak. Singkat cerita, satu waktu tentara kerajaan itu datang dan pangeran itu dilepaskan. Dan hari itu terjadi luar biasa. Semua rakyat respect. Dan semua rakyat tetap mencintai pangeran itu, dan akhirnya pangeran itu menggantikan papanya menjadi raja. Demikian juga dengan kita. Kalau kita bisa hidup sebagai anak Tuhan, apapun yang godaan yang datang, apapun tawaran yang datang, yang menawarkan kenikmatan bagi kita, yang menawarkan untuk kita jauh dari Tuhan, atau menawarkan kita untuk berbuat dosa. Dan ketika kita bisa berkata tidak, dan kita bisa hidup di dalam identitas itu, maka saya percaya Allah akan tetap berkenan sama kita. Dan hidup kita ini tetap akan punya hak untuk memiliki apa yang harus dimiliki oleh seorang anak. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-13, 14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Nah, ayat 13 dan 14 itu kalau kita baca ada sedikit yang janggal. Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Jarak dari Galilea ke Yordan itu sekitar 8,5 kilometer. Sebuah jarak kalau dibilang jauh tidak, kalau dibilang dekat juga tidak. Tapi Yesus berinisiatif datang ke Sungai Yordan, dan kedatangannya dengan sebuah tujuan yang jelas, dia memberikan hidupnya dibaptis. Tapi anehnya Yohanes Pembaptis tidak mau baptis Yesus. Kenapa?
Karena Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus itu siapa sebenarnya. Dalam Yohanes pasal 1 dijelaskan bahwa ketika Yohanes melihat Yesus, seketika itu Roh Kudus yang ada di dalam hatinya memberitahukan dia bahwa inilah anak Allah. Bahkan dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes tahu siapa Yesus sebenarnya. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, walaupun di dalam tubuh manusia. Dan karena itu Yohanes berkata, bukan aku yang harus membaptis kamu, tapi kamulah yang akan membaptis aku. Inilah yang luar biasa. Di sini ada sebuah pengajaran yang harus kita pelajari. Ini membuktikan kepada kita betapa rendah hatinya Yesus. Yesus tidak peduli dengan status atau hak, tapi dia datang dan dia memberikan hidupnya dibaptis. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap perintah Tuhan itu penting. Mungkin ada beberapa Anda yang sudah lama ke gereja. Dan Anda sekian lama, tanda kutip, sudah mendengar tentang firman Tuhan. Bahwa Anda perlu dibaptis. Tapi karena satu dua hal, Anda mengeraskan hati Anda. Karena ada satu dua hal mungkin Anda takut dikata-katain. Atau mungkin Anda takut karena kalau Anda dibaptis, mungkin Anda gak bisa mengurus lagi sembayangan orang tua atau yang lain kalau kita ini orang Tionghoa. Dan itu berbuat kita itu gak bisa menaati seluruh perintah Allah. Di sinilah Yesus menjelaskan kepada kita betapa pentingnya baptisan. Karena itu dia secara khusus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. So baptisan itu apa sih? Baptisan itu bukan keselamatan. Keselamatan itu karya Yesus. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dengan hati dan mulut mengaku, dia selamat. Tapi baptisan itu juga perintah Allah. Setelah kita percaya Tuhan, kita perlu mengakui Tuhan. Karena itu baptisan adalah pengakuan iman. Mau nggak kita jadi orang tua, tapi anak-anak kita malu mengakui kita. Setiap kali kalau ada acara, anak-anak kita nggak berani mengakui kita sebagai bapak. Dan tentunya sebagai bapak kita ini kecewa. Kita ini mungkin merasa sedih karena anak kita yang kita besarin tidak mau mengakui kita. Demikian juga dengan Bapa. Bapa sudah baik, dia memberikan hidupnya, dia mati di kayu salib, menebus kita. Dan kita tidak mau mengakui di hadapan orang tentang iman kita. Saya berdosa, saya sudah diselamatkan karena karya Yesus, dan sekarang saya percaya kepada Yesus. Yesuslah Tuhan saya, Yesuslah yang akan saya ikutin, dan saya akan sungguh-sungguh mengikuti pengajaran Yesus. Dan meninggalkan semua, baik itu pengajaran masa lalu, baik itu agama masa lalu, saya akan tinggalkan, dan saya akan ikut Yesus. Itu pengakuan iman. Dan yang kedua, baptisan itu bicara tentang pelambangan. Karena itu nanti akan melambangkan karyanya Yesus. Dia mati, dan di hari ketiga dia bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu adalah sebuah kuasa yang harusnya kita syukuri. Karena dengan kebangkitan Yesus, itu membuktikan dia Allah yang hidup. Tidak ada manusia yang bisa bangkit sendiri. Semua kalaupun ada yang dibangkitkan adalah didoakan. Tapi Yesus dia bangkit di hari ketiga. Tidak ada yang mendoakan. Karena kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Dan ini membuktikan kepada kita, Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dan ketika Anda dibaptis, Anda melambangkan, artinya Anda mengakui apa yang Yesus lakukan. Ketika kita dibaptis dengan diselamkan ke air, itu menandakan kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku berdosa, aku mau meninggalkan segala dosaku, mati atas dosa. Dan ketika kita dibangkitkan, kita berkata, Tuhan aku mau bangkit dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan itu membuat Allah berkenan. Dan pintu terbuka. Dan Roh Kudus dicurahkan. So, Yesus datang ke Sungai Yordan. Dan Yohanes menolak. Yesus mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya baptisan. Tetapi alasan sebenarnya bukan itu saja. Di ayat ke-15 dijelaskan seperti ini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun
menurutinya. Ternyata tujuan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Allah menunjuk kepada Yesus, dialah anak yang kukasihi yang berkenan kepadaku. Artinya kalau kita ini mau jadi anak yang berkenan, maka kita harus belajar dari kehidupan Yesus. Dan salah satu yang paling menonjol dari kehidupan Yesus adalah sebuah sikap hatinya yang taat kepada Bapa, yang mau menggenapi seluruh kehendak Bapa di dalam hidupnya. Di dalam Filipi pasal kedua ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah begitu berkenan dan kepada nama Yesus dianugerahkan segala kuasa. Dia berkuasa atas di bawah bumi, dia berkuasa di bumi, dan dia berkuasa di atas bumi. Kenapa? Karena Yesus suka melakukan atau taat menggenapi seluruh rencana Allah. Hari ini Anda bayangkan ya, kalau Anda jadi seperti Yesus. Dan Anda punya seorang Bapa yang berkata kepada Anda, "Nak, Papa akan korbankan kamu supaya Papa bisa menyelamatkan tetanggamu, saudara, famili, dan orang lain." Bayangkan Anda jadi Yesus. Peristiwa Adam mengorbankan Ishak itu gambaran juga tentang apa yang akan Yesus lakukan. Allah meminta Abraham mengorbankan Ishak. Dan dicatat ketika Abraham sudah mengikat Ishak dan dia mau bunuh Ishak, Ishak tidak memberontak sekalipun. Itu sebabnya setelah kejadian itu, Ishak begitu diberkati Tuhan. Prinsip ini juga ada di Yesus, dan Yesus melakukan itu dengan sempurna. Saya tidak bisa bayangin kalau seandainya kita punya orang tua, dan orang tua mengorbankan kita untuk orang lain. Biasanya kita akan memberontak. Dan mungkin kita akan berkata, "Papa, kenapa tega begitu? Papa, kenapa nggak mengasihi aku?" Dan kita mungkin akan memberontak dan lari. Tapi Yesus tidak. Filipi ngomong apa? Dia melakukan dengan taat. Dan dia akan taat sampai mati. Nah, kenapa kadang-kadang kita ini sulit melakukan kehendak Bapa? Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31, Yesus menjelaskan rahasia kenapa dia taat. Dikatakan begini, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Yesus mau menggenapi seluruh kehendak Bapa karena dia mengasihi Bapa. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengikuti Tuhan. Kita selalu pilih-pilih. Kita mau taat ketika perintah Tuhan datang itu menguntungkan kita. Atau ketika perintah Tuhan itu datang, itu sesuai dengan keinginan hati kita. Bukankah banyak di antara kita hari-hari kalau dengar khotbah milih-milih? Kalau dengar khotbah yang berkat-berkat kita senang. Tapi begitu khotbahnya mulai keras, mulai bicara tentang bertobat, mulai bicara tentang pengampunan, mulai bicara tentang pikul salib. Biasanya kalau hati orang gak mengasihi Bapa, maka mereka akan menutup diri dan menolak. Yesus tidak demikian. Yesus walaupun dia tahu dia harus mati, dia tetap melakukannya. Karena dia mengasihi Bapa. Hari ini pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana aku mengasihi Bapa? Sederhana. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi, Bapa yang terlebih dahulu mengasihi. Harusnya kematian Yesus, waktu Anda buka hati, waktu Anda renungkan semua apa yang Tuhan lakukan, Anda tahu itulah kasih. Yesus bukan pengajar kasih, tapi dia pelaku kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, mengampuni.
tidak cemburu, tidak menginginkan sesuatu dari orang yang justru memberikan hidupnya. Kasih menutupi segala sesuatu. Dan itu Yesus demonstrasikan di kayu salib. So, kalau hari ini Anda kecewa, mungkin Anda merasa Anda dikecewakan atau Anda kecewa tentang hidup Anda, maka Anda harus tahu, Anda harus buka hati dan harus merenungkan kembali apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup Anda. Yesus sudah baik, Dia sudah mati, Dia sudah menebus kita. Yesus mengasihi Bapa, dan karena itu Dia tidak memandang statusnya. Dia memberikan hidupnya dibaptis. Yesus mengasihi Bapa, karena itu Dia tidak memikirkan kepentingannya. Yang Dia pikirkan adalah kepentingan Bapa. Kenapa kita sulit mengasihi Bapa? Karena kita punya kepentingan yang lebih dibanding Bapa. Karena kita memikirkan diri kita sendiri. Karena kita punya kepentingan sendiri. Bahkan kalau kita ikut Yesus pun, kalau kita nggak hati-hati, seringkali ada agenda di dalam hidup kita. Kita hanya mau berkat Tuhan. Kita hanya mau sesuatu yang enak dari Tuhan. Begitu ada sesuatu hal yang diizinkan Tuhan berlawanan dengan hidup kita. Mungkin pelayanan kita, ada yang mengecewakan kita. Mungkin dalam hidup kita, usaha kita, ada yang mengecewakan kita. Dalam hubungan, ada yang mengecewakan kita. Dan ketika kita merasa itu merugikan kita, seringkali kita memberontak. Kita tidak mau mengampuni ketika Tuhan memerintahkan pengampunan. Kita tidak mau memberikan damai ketika kita mungkin dirugikan. Tetapi kalau Anda anak Tuhan, dan Anda tahu pengorbanan Tuhan, dan Anda mau belajar dari firman Tuhan hari ini, saya percaya Anda bisa melakukannya. Hari-hari ini kita banyak mendengar anak-anak Tuhan ketika dengar perintah Tuhan selalu memilih-milih. Ada orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan, tetapi karena kekhawatiran hati, karena merasa kalau jadi hamba Tuhan gak bisa makan, gak bisa hidup, maka menolak panggilan Tuhan. Dan ada orang-orang tertentu yang hari ini masih berbincang soal tentang perpuluhan, pemberian dan yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau tahu seluruh hidupmu, hartamu semuanya pemberian Allah. Dan Allah cuma memerintahkan engkau mengembalikan 10%. Dan itu pun di kitab Maliaki kalau Anda baca dengan hati-hati. Kenapa Allah menegur bangsa Israel tentang persepuluhan. Karena bangsa itu berbalik hatinya dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Sehingga mereka tidak lagi mengembalikan perpuluhan. Sehingga rumah Allah terbengkalai. Tidak ada lagi orang-orang yang memperhatikan perabotannya, renovasinya atau maintenance-nya. Sehingga rumah Allah rusak, rumah Allah tidak terperhatikan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kaum Lewi. Kita tahu sejarah Lewi bahwa 12 suku Lewi tidak mendapatkan harta warisan. 11 suku mendapatkan dan Tuhan memberkati mereka agar Lewi ini yang terpanggil untuk melayani Tuhan, itu bisa hidup. Dan itulah awal mulanya Tuhan tegur di Maliaki. Tuhan tidak perlu uang kita. Tetapi ketaatan kita mengembalikan perpuluhan. Ketaatan kita memberi. Ketaatan kita mengasihi orang tua dengan memberi kepada orang tua. Ketaatan kita menjaga janda-janda yatim piatu dengan memberi untuk mereka. Itu di mata Tuhan dianggap sebagai ketaatan. Dan di mata Tuhan ketaatan itu membuka pintu berkat. Itu sebabnya saya punya seorang kenalan. Seorang hamba Tuhan yang saya kenal baik. Dan dia cerita bagaimana dia melayani Tuhan. Dia seorang pengusaha. Dan waktu dia melayani Tuhan, dia meninggalkan usahanya. Dia datang ke sebuah kota. Dia pergi dari kota yang besar datang ke kota yang kecil. Dan dia melayani. Dan tantangannya banyak. Karena dia seorang pengusaha, pasti ada hutang piutang dengan bank. Dan waktu dia melayani Tuhan, dia masih berhutang ke bank. Dan ketika dia melayani Tuhan sekian tahun, utangnya, karena ada utang bank, dia punya aset gak bisa dijual, maka dia setiap bulan harus membayar bunga yang cukup tinggi. Tapi dia belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, tidak meninggalkan panggilan. Dia tetap memberikan perpuluhan. Bahkan anak-anaknya juga beradaptasi. Dan pergumulan yang dihadapi, dia ceritakan begitu berat. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia tidak mundur dari pelayanan. Dia berserah total sama Tuhan. Dan satu ketika, waktu Tuhan tiba, semua apa yang menjadi problem masalahnya satu persatu Tuhan selesaikan. Dan hari ini dia bersaksi kepada saya bahwa utangnya, rumah-rumah yang belum bisa dijual tadi sudah terjual.
Dan dia bersyukur bahkan 1 tahun sebelum COVID ini semua rumahnya dijual dan utangnya di bank dibereskan oleh Tuhan. Dan anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Wow, luar biasa. Dia menjelaskan kepada saya ketika dia taat kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Pintu surga terbuka. Dia hidup 6 tahun menabur. Dan di tahun ke-7-nya Tuhan pulihkan semua. Wow, saya sungguh-sungguh diberkati dengan kesaksian hamba Tuhan ini. Dan saya berdoa kesaksian ini benar-benar membuka hati kita untuk kita berani percaya kepada Tuhan. Kita berani percaya kalau Tuhan memerintahkan kita. Tahun 2030, Pastor Philip dapat visi untuk kita membangun 300 gereja lokal. Dan saya mendorong kita semua untuk terlibat di dalamnya. Jangan kita ini egois. Mungkin Anda berkata, Pak, di tengah situasi seperti ini, masa kita masih tetap melakukan visi? Bukankah kita harus lebih memperhatikan keluarga, anak-anak, dan yang lain-lainnya? Saya percaya ketika Anda tidak memikirkan diri sendiri, anak-anak Anda, keluarga Anda, sama seperti hamba Tuhan tadi. Anak-anaknya sekarang semua bisa sekolah baik, ada yang sekolah di luar negeri, dan yang lain-lain. Dia cerita bagaimana Tuhan pelihara dia. Saya percaya ketika Anda meletakkan hidup Anda di bawah kaki Tuhan, dan Anda mengambil visi Tuhan, visi Anda, keluarga Anda justru dipelihara oleh Tuhan. Tapi justru sebaliknya kalau Anda egois, Anda mementingkan diri sendiri, Anda tidak mau ikut bagian ini, Tuhan akan cari orang lain. Dan orang lain kalau dia mau, dia akan yang diberkati Tuhan. So, mari kita kerjakan bersama-sama. Di Sumatera, kita mau bangun 50 gereja lokal yang kuat. Dan di Lampung, kita mau bangun 3 yang sudah kita doakan. Kota Metro, Kota Kalianda, Kota Pringseu. Saya mendorong semua jemaat GMS Lampung. Dan saya mendorong semua jemaat di setiap gereja lokal. Dukung gembalamu. Apa yang sudah diplanningkan gembalamu di kota-kota tersebut. Dukung, ambil bagian. Dukung dengan doa, dukung dengan pelayananmu, bahkan dukung dengan keuanganmu. Allah tidak pernah berhutang. Apa yang kau tabur di ladang Tuhan, apa yang kau tabur di keluargamu, orang tuamu, apa yang kau tabur di janda-janda, semua akan dianggap benih. Dan satu hari, semua akan dipulihkan Tuhan. Amin. So, saya mendorong kita untuk kita berani melangkah, berani melakukan perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ayat ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ternyata selain Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita ini mau menggenapi seluruh kehendak Allah, di sini juga kita bisa melihat ternyata Yesus dengan sengaja datang ke Sungai Yordan dan memberikan hidupnya dibaptis. Karena Yesus tahu ketika seseorang taat kepada Tuhan memberikan hidupnya dibaptis, maka Allah akan mencurahkan rohnya kepada orang tersebut. Wow, luar biasa. Itu yang membuat Yesus sebagai anak manusia, dia sanggup melakukan atau menggenapi seluruh rencana Allah. Selain dia mengasihi Allah, kunci dia melakukan segala kehendak Allah atau menggenapi segala kehendak Allah adalah Roh Kudus yang ada di dalamnya. Hari ini kita stop perdebatan tentang Roh Kudus. Bagi saya, lebih baik kita fokus kepada bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus. Manusia tanpa Roh Kudus akan lemah. Yesus tahu sebagai anak manusia, dia seperti kita. Bisa merasakan sakit, lapar, dan yang lain-lain. Dan dia tahu dia harus diurapi dengan Roh Kudus. Jangan salah ya. Jangan berkata Yesus bukan Allah. 100% dia Allah. Tapi dia juga 100% manusia. Dan dia membutuhkan Roh Kudus untuk bisa kuat, untuk bisa menyelesaikan panggilan Tuhan. Untuk kita bisa taat kepada Bapa, selain kita mengasihi Bapa, adalah kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, adalah lebih baik dia pergi setelah dia menyelesaikan semua tugasnya. Kalau enggak, Roh Kudus hanya ada di dalam Yesus. Tapi setelah Yesus pergi, Roh Kudus akan dicurahkan ke dunia ini. Dan itu sebabnya dia berkata, dia harus pergi supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan ingat ketika rasul-rasul setelah melihat kenaikan Yesus ke surga, sebelum kenaikan Yesus berkata jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa.
Roh Kudus adalah roh dunamos. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kuasa. Dia pengajar, dia penuntun, dia penghibur. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk bersaksi. Dia memberikan kita kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya daripada kita berdebat tentang Roh Kudus dan berbahasa roh dan lain-lain. Tapi kita harus mulai dengan diri kita. Bahwa sadarkah bahwa ketika kita belum dipenuhi Roh Kudus, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita lemah. Tapi setelah kita dipenuhi Roh Kudus seperti Yesus melangkah, dia berpuasa 40 hari. Setelah itu dia dicobai iblis dalam kemanusiaannya. Dan Ibrani berkata, dia sama seperti kita. Dia dicobai, tapi bedanya adalah dia tidak berdosa. Kenapa dia bisa kuat? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Saya pikir semua kita harus memiliki hati yang seperti Yesus. Hati yang rindu mengalami Roh Kudus. Cari Roh Kudus, doa, minta. Dan saya percaya sama seperti Yesus, ketika engkau taat kepada Allah, engkau rindu kepada Roh Kudus, engkau buka hati, Roh Kudus akan dicurahkan atas hidupmu. Dan jangan berhenti cuma mengalami baptisan Roh Kudus, tapi engkau juga harus membangun Roh Kudus dalam hidupmu. Artinya izinkan Roh Kudus memimpinmu. Seringkali kita cuma berhenti dalam hanya di baptisan Roh Kudus. Kita tidak menyadari ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, tanda kepenuhannya setelah kita berbahasa roh. Tanda kepenuhan adalah kita berbahasa roh. Dan setelah itu kita berhenti. Nah, harusnya setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita mengalami baptisan dengan tanda-tanda berbahasa lidah, harusnya kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah Yesus. Dengan cara berdoa dalam bahasa roh, baca firman, dan mulai belajar bergaul dengan Roh Kudus. Artinya minta, bicara sama Roh Kudus. Apapun yang kau kerjakan, tanya Roh Kudus. Mungkin ada beberapa Anda berkata, apakah begitu? Iya. Saya seringkali dituntun Tuhan justru ketika di mobil sendirian, bawa mobil dan berdoa dan berbahasa roh. Tiba-tiba Roh Kudus seperti bicara sesuatu hal di hati saya. Ketika mau melayani, seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan adalah khotbah-khotbah yang muncul dari hati. Ketika berbahasa roh, ketika intim sama Tuhan, justru kadang-kadang bukan cuma di ruang doa, tapi ketika sendirian berjalan kemana, karena saya membangun kebiasaan untuk berbahasa roh. Di situ saya menerima yang namanya rema, menerima yang namanya hati Tuhan, atau menerima apa yang harus kita lakukan. Mari belajar untuk membangun hubungan. Mari belajar mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dalam hal-hal sekecil apapun, tanya Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau Roh Kudus minta kita mengampuni, mengampunilah. Kalau Roh Kudus minta kita melepaskan pengampunan, lepaskan. Melepaskan dan melupakan, lupakan. Kalau Roh Kudus minta kita memberi, memberi. Kalau kita minta kita melayani, melayani. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah. Roh Allah. Dia adalah pribadi ketiga Allah. Yesus tahu itu. Sebab itu, dia ajarin kita bahwa kita kalau mau jadi berkenan adalah melakukan perintah Tuhan. Dan melakukan perintah Tuhan dengan kasih. Dan melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita melakukan itu semua, kita melakukan setiap perintah Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berkenan atas kita. Dan dari langit yang tertutup, dari posisi hamba, dari posisi berdosa, hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mau bertobat, engkau mau terima Yesus, engkau mau berbalik lagi dari jalan-jalanmu yang salah. Kalau buat engkau yang belum menerima, terima pengampunan Yesus. Tapi kalau engkau yang sudah terima Yesus, masih terikat dengan dosa, juga bertobat. Alkitab berkata, ialah ada Allah yang setia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, mengaku dosa, dosanya akan diampuni. Saya rasakan hari ini adalah kairosnya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini bicara soal tentang satu kehidupan, tentang hati Bapa yang mengasihi kita. Bapak rindu kita hidup di bawah anugerah dan kasih setianya. Bapak rindu melindungi kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Tapi Bapak juga rindu anak-anak yang sudah jauh kembali kepada Dia. Bertobatlah, terima Yesus. Hidupmu akan diampuni. Engkau akan hidup dalam anugerah. Kalau engkau yang sudah percaya dan juga jauh, kembalilah sama Tuhan. Bertobatlah.
dan hidup kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau Anda yang sudah terima Roh Kudus, bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Ikuti tuntunannya. Dan beranilah kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, di dalam memberi, di dalam mengasihi, dalam segala aspek kita. Kita bisa seperti itu. Dan kalau kita lakukan itu, kita akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan hidup kita ini akan jadi teladan. Dan banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Karena mereka lihat, inilah hidup anak. Inilah hidup anak yang berkenan kepada Bapa. Khotbah saya selesai. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan kembali firman ini. Saya rasakan ada beberapa di antara Anda yang tertemplak. Bagi Anda yang belum bertobat, belum terima Yesus, terima Yesus. Bagi Anda yang sudah ke gereja tapi belum dibaptis, berikan hidupmu dibaptis. Bagi Anda yang sudah percaya Yesus, bahkan sudah dibaptis tapi masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Dan bagi Anda yang belum taat melakukan perintah Tuhan sepenuhnya, belajar mulai taat melakukan perintah Tuhan. Dan saya tahu, saya bisa merasakan hari ini, saat ini juga, hati Bapa sedang mengalir menjamah kita. Waktu saya persiapkan khotbah ini, jujur ini adalah khotbah yang saya take 4 kali. Karena Tuhan ngomong di hati saya, untuk khotbah yang terakhir ini, untuk bicara tentang kasih-Nya kepada Anda semua. Amin. Sebelum nanti saya doakan Anda, buat Anda yang belum mau nerima Yesus, bertobat dan mau terima Yesus, nanti saya akan doakan. Buat Anda yang hari ini sudah terima Yesus tapi masih berdosa, saya juga akan doakan. Dan buat Anda yang belum terima Roh Kudus, saya nanti juga akan doakan. Dan buat Anda yang sudah terima Roh Kudus, bangun hubungan dengan Roh Kudus dan belajar taat, saya akan doakan. Amin. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan sebuah lagu pujian. Kita mau tinggikan Allah Roh Kudus, kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya hadirat-Nya menjamahmu. Dan engkau akan diubahkan hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi dari awal kita mau tinggikan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Mari kita sembah Dia. Oh, la 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 mayamu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Lepaskan kami dari hati yang keras. Roh Kudus, tuntun kami agar kami mau berbalik kepada Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kuduskan kami, sucikan kami. Shalalalama yalalamo. Hiana lalalama yalalamo. Allah Roh Kudus, ini waktumu. Jamah setiap hati mereka. Saat ini yang pertama yang ingin saya doakan, kalau Anda sudah sekian lama belajar tentang kekristenan, Anda datang ke gereja, ke CG, tapi Anda belum mau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Masih ada beberapa keraguan di hati Anda. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini cukup Anda buka hati Anda. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Kata-kata manusia terbatas. Tapi ketika engkau buka hati saat ini, dan Roh Kudus menjamahmu, segala pengetahuanmu, itu akan dibukakan Tuhan. Dan hatimu akan dijamah. Dan engkau akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau engkau mendengar khotbah ini, mendengar doa ini, saya ingin menantang Anda untuk saat ini, agar Anda bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni setiap doa saya. Ampuni setiap dosa saya. Saya berdosa, dan saya terikat sehingga jadi hamba. Dan sekarang saya mendengar kebenaran-Mu. Engkau Allah yang menjadi manusia dan mati bagi dosaku. Dan saya minta pengampunan dosa. Ampuni setiap dosaku. Dan sekarang saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah dalam hatiku. Tinggallah dalam hidupku. Tuntun aku dan pakai hidupku. Terima pengampunan dosa. Terima keselamatan. Terima jadi anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, engkau sudah Kristen, tapi engkau sudah jauh dari Tuhan, hari ini Bapak memanggilmu kembali. Engkau jauh mungkin karena kecewa, engkau jauh mungkin karena kepahitan, bahkan engkau frustasi, engkau kecewa, engkau nggak mau melayani, karena engkau dilukai, nggak dihargai di dalam pelayananmu, dikecewakan. Mungkin pemimpinmu, mungkin orang-orang yang bersama dengan engkau melayani. Dan engkau memutuskan untuk meninggalkan pelayanan atau engkau sudah tinggalkan pelayanan. Dengarkan, hari ini Tuhan berbicara dalam hidupmu. Dia mengasihimu. Karena itu secara khusus 2000 tahun lalu, Dia datang dan mati di kayu salib untukmu. Buka hatimu. Saya ingin mendoakan orang-orang seperti itu. Tuhan jamah setiap hati, orang-orang yang hatinya terluka, kepahitan, kecewa, sehingga tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan, patahkan segala kepahitan hati. Aku tolak roh kepahitan hati dari hidupmu. Aku patahkan, aku tolak keluar dari hidupmu dalam nama Yesus. Dan saat ini Roh Kudus menjamah hatimu, memulihkan hatimu. Terima dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, orang-orang yang sudah jauh karena dosa, berbaliklah. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku sudah jauh karena dosa. Dan sekarang aku mendengar firman-Mu. Aku mau bertobat kembali. Ampuni dosaku. Sebutkan dosamu. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Ada beberapa yang seperti tertekan selama ini. Saat ini didoakan seperti merasakan ada sebuah beban yang terangkat. Terima pengampunan dosa dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, saya mendoakan
orang-orang yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ikutin doa saya, dan nanti ketika saya berkata amin, saya minta semua jemaat kita di dalam iman, tidak ada jarak, kita sama-sama berbahasa roh, dan saya percaya asal hatimu mau taat sama Tuhan, asal hatimu merindukan Tuhan, Roh Kudus akan menjamahmu. Mari ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya merindukan Roh Kudus, karena saya tahu saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saya lemah tanpa Roh Kudus. Untuk itu, baptis aku dengan Roh Kudus, jamah aku dengan Roh Kudus. Sehingga mulai hari ini, hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, dan aku akan mampu melakukan seluruh perintah Allah, dan menggenapi seluruh rencana Allah di dalam hidupku. Dan aku mau Roh Kudus, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta Roh Kudus menjamahku. Dan sekarang, terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Terima dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Jamah dalam nama Yesus. Jangan berhenti. Kalau ada yang mengalami seperti ada manifestasi kehadiran Roh Kudus, mengalami seperti strum, dan mulut Anda mulai seperti digerakkan. Kata-kata berbahasa roh tidak bisa diajarkan. Tapi kalau Anda merasakan seperti ada dorongan untuk berkata-kata dalam bahasa baru, itu artinya Anda sedang dibaptis Roh Kudus. Jangan berhenti. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus. Terima jaman Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Mengucap syukur atas lawatanmu. Bapa, terima kasih. Kami merasakan kemerdekaan di dalam hidup kami. Dan kami mau komit menjadi anak yang baik. Menerima Yesus, memegang Yesus sungguh-sungguh, taat kepada Bapa, melakukan segenap kehidupan, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, thank you buat firman-Mu. Berkati semua jemaat. Dan kalau ada di antara mereka yang sedang di dalam pergumulan, Roh Kudus pulihkan, sembuhkan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan hormat, syukur, kemuliaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati oleh Bapa, oleh Anak, dan oleh Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, Amen. God bless you. Love you all. Shalom jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi. Betapa indahnya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita ini memiliki Bapa yang baik. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa bagi kita anak-anaknya terbuka tingkap-tingkap langit seperti firman yang sudah disampaikan. Kita akan menerima semua janji Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, kata firman Tuhan. Mari kita terima semua firman untuk mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Setiap Anda yang percaya bahwa Anda punya Bapa yang baik, akan diubahkan semakin seperti Kristus, dan langit akan terbuka untuk kita menerima berkat. Tuhan curahkan berkatnya, sama-sama mengangkat kedua tangannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, keluarga dan pekerjaan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkat Abraham turun ke atasmu. Janjinya menjadi nyata dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Yang percaya menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.